Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman spiritualitas kehidupan saya sesuai dengan pemahaman saya yang bertemakan sebenarnya tentang komunikasi. Bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk individu serta-merta menjadi makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri di dalam menjalankan kehidupan ini, harus selalu bersama dengan orang lain. Untuk dapat hidup bersama orang lain, maka membutuhkan komunikasi. Sehingga setiap orang yang mampu, lancar, pandai berkomunikasi, hidupnya akan semakin lancar di dalam berhubungan dengan manusia yang lain. Kemudian, hubungan manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya dimulai dari sistem sel yang paling kecil dari sebuah keluarga, yaitu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Namun kadang-kadang pada kenyataannya di dalam hubungan berkomunikasi justru semakin banyak permasalahan adalah dengan orang-orang yang terdekat. Kalau dengan orang yang jauh, semakin juga jauh dari permasalahan karena jarang berinteraksi, jarang berhubungan secara fisik, berkomunikasi secara fisik. Namun, sebuah keluarga itu pada umumnya akan semakin sering berhubungan secara fisik yang dekat, sehingga memang sering terjadi perbenturan. Mengapa demikian? Karena memang setiap orang memiliki ego, memiliki keinginan, memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Sehingga semakin dekat di dalam berinteraksi, dan itu pada umumnya sebuah keluarga antara suami dan istri yang selalu bersama, bahkan tidur pun bersama, kemudian serumah dengan anak-anak, disitulah mulai terjadi perbenturan. Hal ini terjadi mengapa? Karena setiap orang sering lupa kodrat sebagai manusia pada dasarnya tidak ada yang sama. Semua manusia sudah berbeda. Yang kedua, sering lupa bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, dan bisa berbuat salah. Jadi sering melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, namun di sisi lain sering lupa untuk melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Sehingga kemudian di dalam berinteraksi ingin orang lain selalu sesuai dengan pendapat kita, pendapat saya, termasuk juga istri saya, termasuk anak-anak saya dan orang lain. Jadi setiap orang dapat memahami dan dapat mengikuti apa kemauan saya, apa keinginan saya. Demikian pula sebaliknya, sehingga sering terjadi persinggungan, sering terjadi perbedaan pendapat, kemudian terjadi bersih tegang, kemudian terjadi ketegangan, terjadi konflik, kemudian saling marah, dan kemudian semakin jauh. Jika tidak ada yang mengalah, maka kemudian akan semakin bersih tegang yang semakin berkepanjangan. Yang kedua, sebagai suami istri, sering juga lupa dengan janji suci pernikahannya. Ketika di hadapan romo, di hadapan pastor, di hadapan pendeta, di hadapan hamba Tuhan, bahwa suami istri berjanji untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dapat menjadi penolong dalam kelemahan dan kekurangannya pasangan hidupnya. Namun yang sering terjadi kemudian suami istri sering lupa, hanya ingin melihat
dan mau menerima kelebihan pasangannya, tetapi tidak mau menerima kekurangan dan kesalahan pasangan hidupnya. Sehingga kemudian suami istri yang setiap hari bertemu, bahkan tidur bersama, terjadi perseteruan, bersih tegang, kemudian marah, ngambek, dan kalau tidak ada yang mengalah akan berkepanjangan. Dan kemudian ada anekdot bahwa itu sebenarnya memang benar-benar terjadi. Saya pernah mengikuti dalam suatu persekutuan suami istri, banyak kesaksian-kesaksian bahwa seorang suami takut dengan istrinya. Padahal suami tersebut adalah gagah, tegap, berwibawa. Kalau di kantor atau di luar rumah, itu sungguh nampak berwibawa di hadapan anak buah, para karyawannya, berwibawa di hadapan para sahabat-sahabatnya. Pokoknya sangat disegani di luar rumah. Namun kemudian di rumah sangat tunduk takluk kepada istrinya. Mungkin bukan karena takut, tetapi daripada ada persoalan, maka lebih baik kemudian mengalah dan biarlah di dalam keluarga yang berkuasa adalah istrinya. Demikian pula sebaliknya, juga ada istri yang takut dengan suami. Sehingga istri memang tunduk sebagai kewajiban tetapi tidak merasakan cinta dari suaminya. Dan pada umumnya juga karena istri lebih baik mengalah demi keutuhan keluarga. Sehingga di dalam keluarga yang suaminya takut dengan istri atau istri takut dengan suami memang nampak rukun, nampak tenang, tapi sebenarnya itu bukan sebuah keluarga yang diharapkan demikian. Jadi kelihatan rukun, kelihatan tenang, tapi di dalam diri suami atau istri menjadi menderita. Bagi suami yang takut dengan istrinya, mungkin istrinya menjadi puas, merasa tidak ada masalah karena suaminya mengalah. Tetapi biasanya kemudian suaminya menjadi tidak nyaman, tidak bahagia, tidak damai, tidak ada suatu kasih yang sejati, dan berbahayanya kemudian suaminya bisa senang di luar rumah dengan berbagai aspek-aspek yang Bapak Ibu bisa menguraikan lebih banyak lagi. Demikian pula istri yang takut dengan suami juga kemudian nampak bahwa keluarga rumah tangganya seperti aman-aman, tentram saja karena istrinya mengalah terus. Ini juga sesuatu yang tidak sehat. Suaminya mungkin selalu puas karena istrinya tunduk. Nah, tetapi istrinya menjadi menderita. Dan hal-hal seperti ini nanti rentetannya bisa akan menjadi korban adalah anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak melihat keteladanan tentang kasih yang sejati. Itu akan dirasakan, dipendam, dan anak-anak akan terluka dan akan mengikuti lagi. Dan itulah salah satu kondisi yang bisa dikaitkan dengan kutuk keturunan, kutuk leluhur. Begitu banyak kutuk-kutuk leluhur, kutuk-kutuk turunan, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga ini, termasuk di dalam hubungan antara suami istri yang tidak sehat. Sehingga kemudian dikatakan anekdot ikatan suami takut istri atau persatuan istri takut suami. Tetapi selain itu ada keluarga yang saling menahan diri. Jadi suami menahan diri, istri menahan diri karena takut dengan konflik, takut untuk mengungkapkan perbedaan pendapat. Daripada nanti kalau mengungkapkan pendapat kemudian berbeda, kemudian terjadi konflik, maka dua-duanya menahan diri. Ini juga tidak sehat. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri harus belajar untuk mau menerima, mendengar pendapat dari suami maupun istri.
Memang semua harus latihan. Saya masih latihan sampai sekarang. Bagaimanapun juga masih terus belajar untuk mau mendengar, mau menghargai pendapat istri saya. Demikian pula istri saya belajar untuk mendengar pendapat saya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah kita sering lupa kodrat manusia yang memiliki kelebihan, kekurangan, dan bisa salah. Dan kemudian yang kedua, kita semua suami istri sering lupa dengan janji pernikahan untuk mau menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Nah, yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, sering lupa dengan posisinya masing-masing. Suami sering lupa, memang suami itu adalah nakoda dari keluarga, dari rumah tangga. Tetapi sering lupa bahwa nakoda ini terus kemudian otoriter dengan kekuasaannya, karena mentang-mentang laki-laki maka kemudian ingin berkuasa dengan otoriter, semua harus nurut apa kata nakoda, apa kata suami atau seorang ayah. Ini juga tidak sehat, karena di dalam firman Tuhan suami memang harus menjadi imam, menjadi nakoda rumah tangga, tapi harus dengan kasih, seperti Tuhan mengasihi manusia, kasih yang sejati. Jadi apapun yang dilakukan suami harus dengan kasih kepada istri dan anak-anak. Saya juga masih belajar, Bapak. Saya banyak kegagalan. Lama saya banyak gagal, dan sekarang saya sedang bertobat pulih untuk bisa menjadi suami yang lebih baik. Demikian pula istri sering lupa. Istri yang mungkin karena didikan, karena pendidikannya lebih tinggi, mungkin gajinya lebih banyak, pendapatannya, usahanya lebih banyak dari suami, kemudian lupa harus tunduk kepada suami. Nah, ini sering persoalan. Nggak mau tunduk, maunya mengalahkan suami. Itu juga tidak sehat. Jadi marilah kita sebagai suami dan istri melihat tiga aspek tadi. Yang pertama, bahwa semua manusia itu memiliki kelebihan, kekurangan, dan bisa berbuat salah. Sehingga suami dan istri ataupun dalam berkomunikasi dengan orang lain harus mau menerima tidak hanya kelebihannya, tapi juga kekurangan dan kesalahannya. Yang kedua, sebagai suami istri harus ingat dengan janji suci pernikahan untuk mau menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan hanya mau menerima kelebihannya, tapi juga harus kekurangannya dengan hati yang bahagia. Jadi ketika suami atau istri nampak kekurangannya, berbuat salah pun, maka suami atau istri, pasangan hidupnya mau menerima dengan tenang, dengan tentram. Tidak kemudian marah, akhirnya terjadi perseteruan bersih tegang. Kemudian yang ketiga, bahwa suami harus menjadi nakoda dengan kasih yang sejati, istri harus tunduk dan hormat seperti manusia tunduk dan hormat menyembah kepada Tuhan. Jadi walaupun suaminya kalah dalam berbagai aspek, tetap harus tunduk dan hormat. Jangan berani sama suami. Tapi suami harus sungguh mengasihi seperti Tuhan mengasihi kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, marilah kita terus belajar untuk saling memahami, untuk saling mengerti tentang tiga aspek tadi, sehingga keluarga benar-benar sehat dan sejahtera, bahagia yang sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.